itu mengajukan novum terkait adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kami harus menolak hal tersebut karena kami tetap sampai saat ini berkeyakinan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan dan bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kita lihat nih ya. Ini nenek lampir ya, saya nggak mau nyebutkan namanya lagi, saya udah muak saya. Nah itu nenek lampir. Nenek lampir dengan senjata pamungkasnya yaitu somasi. Jadi nenek lampir akan mensomasi seluruh saksi-saksi yang dimana saksi-saksi dalam sidang kasus Vina ya, sidang PK. Semua saksinya sudah disumpah dengan Quran ya, saksi yang sudah disumpah, dan semua saksi itu berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan tak terbantahkan. Tapi bagi nenek Elsa, saksi itu adalah cuma saksi rekayasa dianggapnya dan memfitnah orang yang sudah meninggal, almarhum Eki dan Vina, dan juga memfitnah Rudianto, kata nenek Elsa. Padahal yang namanya saksi yang sudah disumpah di atas Quran itu jelas kesaksian yang benar-benar berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan kesaksian yang berdasarkan BAP, berdasarkan ingkrah, tapi benar-benar kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Apabila bohong di dunia akan kena azab, dan di akhirat akan hidup yang sesat dan juga kena pidana. Jadi kesaksian yang nggak main-main. Tapi sama nenek lampir ini dianggap kesaksiannya itu sebagai fitnah. Oke, lanjut. Dan di sini yang namanya jaksa ya, auzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak saya besok nggak ada yang jadi jaksa. Memang jaksa itu baik karena tugasnya nuntut ya. Dan hakim tugasnya mutus, jaksa tugasnya nuntut. Tapi ya lihat-lihat dong. Kalau yang dituntut itu orangnya tidak bersalah, jangan dibikin salah. Walaupun tugas jaksa itu, oknum jaksa itu nuntut, oknum saya sebutkan semuanya oknum, itu tugasnya menuntut, tapi ya yang benar jangan disalah-salahkan. Jadi semua novum di sidang PK Saka Tatal, bahkan sidang yang ini ya, yang 6 terpidana ini sama jaksa itu ditolak. Jaksa tetap bersikeras bahwa kasus itu adalah kasus pembinian dan pemerkosaan, bukan kasus kecelakaan. Karena kebenaran daripada jaksa hanyalah kebenaran material yang didapat dari BAP penyidik Oknum Polri. Jadi bukan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya ulangi sekali lagi, kebenaran dasar yang diambil dari oknum jaksa ini adalah kebenaran berdasarkan berkas BAP tahun 2016, bukan kebenaran yang hakiki, tidak memakai hati nurani, dan bukan kebenaran terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah oknum jaksa kota Cirebon. Beda dengan oknum jaksa, beda dengan jaksa-jaksa di kota-kota yang lain. Jaksa-jaksanya baik semua, jujur semua, dan tidak mau menerima suap. Itu jaksa yang lain di kota-kota lain. Hanya di Cirebon terjadi jaksa yang seon ini, oknum jaksa yang seon ini. Lanjut ya. Vanessa aja, Atta Halilintar cuma mengatakan sesuatu yang orang udah meninggal. Bagaimana orang marah? Oh ya, ini Kenapa penyidik dari Polda. Saya tayangkan juga ya, penyidik ya dari Polda Jabar di tahun 2016. Beliau sudah almarhum ya, beliau sudah almarhum. Jadi nyawanya sudah diambil dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena sudah takdir kan gitu. Ini kita tampilkan juga ya. Beliau menerangkan dari A tekan Z. Dia melakukan narasi pembenaran, tapi bukan kebenaran, tapi dia mengatakan pembenaran. Dan saksi-saksi itu tidak mau direkonstruksi karena dia kok saksi terpidana itu tidak mau direkonstruksi karena apa? Karena nggak tahu, dia tidak melakukan perbuatan itu. Jadi tidak bisa melakukan rekonstruksi itu dan menolaknya. Dan akhirnya rekonstruksi itu diganti oleh peran pengganti. Yang namanya rekonstruksi diganti oleh peran pengganti adalah abal-abal, rekayasa, dan sesat. Itu menurut pendapat saya. Tapi ini penyidiknya sudah almarhum ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyidik dari Polda Jabar di tahun 2016 yang mengurusi kasus 8 terpidana ini sudah meninggal dunia. Semoga husnul khotimah, amin. Lanjut. Kita rekonstruksikan ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan
keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan-keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain ya, petunjuk dan Tidak marah. Sekarang Eki dan Vina itu sudah meninggal. Tahu nggak kasusnya si Vanessa aja, Atta Halilintar cuma mengatakan sesuatu yang orang udah meninggal. Bagaimana orang marah? Kenapa kalian tidak marah? Sekarang Eki dan Vina itu sudah meninggal. Difitnah seperti itu kalian diam. Mengapa wartawan diam? Apa nggak ada perasaan di hati kalian? Seorang yang sudah meninggal difitnah. Saya bilang ini tuduhan yang paling keji. Vanessa aja cuma diomongin begitu aja, orang sedunia marah. Apa karena dia artis dan ini bukan artis? Saya kali ini memang benar-benar marah dengan fitnah-fitnah itu dan dengan ketawa-ketawa lawyernya. Kan saya tidak tahu. Kan itu keterangan saksi di bawah sumpah. Loh, kamu validasi dulu benar atau enggak? Kan ada visumnya. Ada 3 visum. Saya protes keras ini. Dan saya sebagian nanti akan saya somasi. Kita diam ya. Kita diam bukan berarti kita kita bersalah atau kita nggak berani melawan. Tapi ini sudah keterlaluan.